Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Erdawati. Saya memiliki minat besar di bidang quality assurance dan berniat untuk switch karir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai project automation test yang saya kerjakan sebagai bagian dari final project desain berkode pada program Quality Assurance Engineer Bootcamp. Project ini saya buat sebagai simulasi pengujian otomatis yang bertujuan untuk memastikan bahwa fitur utama pada aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi pengguna. Aplikasi yang saya uji pada project ini adalah Orange HRM, dan saya menguji untuk 3 fitur utamanya, yaitu fitur login, fitur forgot password, dan fitur directory pada dashboard. Saya juga di sini menggunakan beberapa tools, yaitu tool Cypress sebagai framework untuk automation testing. Saya juga menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman. Ada GitHub sebagai version control, dan terakhir Visual Studio Code sebagai code editor. Dan satu lagi tambahan, saya memakai Microsoft Excel untuk membuat tes scenario dan test case. Sebelum membuat automation test, saya juga terlebih dahulu membuat manual test scriptnya sebanyak 23 test case di 3 fitur utama tadi, yaitu fitur login, fitur forgot password, dan fitur directory. Di sini test case pertamanya yaitu sistem menampilkan alert ketika user menggunakan data yang salah. User melakukan input pada username yang salah, dan passwordnya yang benar. Expected resultnya menampilkan alert invalid credential, dan actual resultnya pun sama. Artinya untuk test case pertama itu pass. Untuk yang kedua itu user melakukan input username yang benar dan password yang salah. Expected resultnya itu menampilkan alert invalid credential, dan actual resultnya pun sama. Artinya test case kedua itu pass. Test case ketiga, user melakukan login dengan menggunakan user yang tidak terdaftar. Saya contohkan di sini, username-nya itu customer service dan passwordnya CS123. Expected result-nya menampilkan alert invalid credential dan actual result-nya pun sama. Artinya test case ketiga ini pass. Untuk test case keempat, sistem menampilkan error input required pada kedua kolom. User di sini tidak mengisikan username, baik username maupun password. Artinya kedua kolom itu kosong, tidak ada data yang diinput. Expected resultnya menampilkan error input required dan actual resultnya pun sama. Artinya test case keempat ini pass. Untuk test case kelima, sistem menampilkan error input required. Preconditionnya adalah user tidak mengisi salah satu kolom, hanya mengisi di bagian username-nya saja dengan username yang valid. Expected resultnya menampilkan error input required dan aktualnya pun sama. Artinya test case kelima ini pass. Untuk yang keenam itu user tidak mengisi salah satu kolom. Yang tidak diisi itu adalah bagian username-nya, sementara password diisikan dengan password yang benar. Untuk expected resultnya menampilkan error input required dan aktualnya pun sama. Artinya di sini pass untuk test case 6-nya. Dan untuk test case 7-nya, user melakukan login tetapi dengan username tanpa uppercase di awal di huruf A ini, sementara passwordnya dilakukan dengan password yang benar. Expected resultnya menampilkan alert invalid credential, tetapi actual resultnya berhasil login. Berarti untuk test case 7 ini kita temukan bug karena statusnya itu fail.
Untuk notesnya di sini, sistem tidak mengenali case sensitivity pada kolom username atau field username. Untuk test case 8, user melakukan login. Usernya tidak memperhatikan uppercase pada kolom password. Untuk username kita isi dengan username yang benar, sementara passwordnya kita tambahkan di huruf A-nya ini uppercase ya. Sehingga expected resultnya menampilkan alert invalid credential dan actual resultnya pun sama. Artinya untuk test case 8 ini paste berbeda dengan test case 7 tadi, yang dimana uppercase pada username admin itu kita abaikan, tapi kita temukan bug di sana. Kita lanjut untuk test case 9, sistem hidden password. Kita isikan dengan username yang valid dan password yang valid juga. Di sini kita temukan expected resultnya, sistem berhasil menyembunyikan karakter password ketika user melakukan input password dan aktual resultnya pun sama. Artinya test case 9 ini paste. Dan untuk test case 10 ini test case positif ya. User login dengan user yang terdaftar. Kita input, user melakukan input username yang benar, begitupun dengan password yang benar. Expected resultnya berhasil login ke menu utama dan aktual resultnya juga berhasil masuk atau berhasil login ke menu utama. Atau test case 10 ini pass. Untuk test case 11 kita sudah mulai masuk ke forgot password fitur. Yang pertama, test case 11 itu user membatalkan forgot password. Usernya melakukan klik pada button cancel. Expected resultnya berhasil kembali ke halaman login dan aktual resultnya pun sama. Artinya test case 11 ini pass. Untuk test case 12, user tidak mengisi kolom username. Expected resultnya menampilkan error input required dan aktual resultnya pun sama. Test case 12 ini pass. Test case 13, user mengisi username yang tidak terdaftar. Sebagai contoh di sini saya menggunakan nama saya, Sherlyn. Expected resultnya itu gagal melakukan reset password, tetapi di sini saya menemukan bug sehingga aktual resultnya berhasil melakukan reset password dan link reset password berhasil dikirimkan via email. Untuk notesnya di sini perlu pengecekan kembali terkait data yang terdaftar dan tidak terdaftar untuk melakukan forgot password. Untuk test case terakhir di fitur forgot password ini adalah test case 14. User mengisi atau tes positifnya, user mengisi username yang benar, yaitu username admin. Expected resultnya itu berhasil melakukan reset password dan link reset password berhasil dikirimkan via email. Dan aktual resultnya pun sama, artinya test case 14 ini pass. Untuk test case 15 ini sudah masuk ke fitur directory. Yang pertama, test case 15 ini user mengisi employee name yang terdaftar. Yang saya coba di sini dengan nama Russell dengan step sebagai berikut: input username, input password, klik login. Yang keempat, klik directory pada dashboard. Yang kelima, input employee name, lalu klik drop down pada employee name, lalu klik search. Expected resultnya berhasil melakukan pencarian pada halaman directory dan aktual resultnya pun sama, sehingga test case 15 ini pass. Untuk test case 16 itu user mengisi job title yang terdaftar. Expected resultnya berhasil melakukan pencarian pada halaman directory, aktual resultnya pun sama, sehingga test case 16 ini pass. Untuk test case 17, user mengisi location yang terdaftar dengan location sebagai berikut: Texas R&D. Expected resultnya berhasil melakukan pencarian pada halaman directory dan aktual resultnya pun sama. Untuk test case 17 ini pass.
Untuk test case 18, user melakukan pengisian data semuanya seperti employee name Russell, job title software engineer, dan locationnya Texas R&D. Expected resultnya berhasil melakukan pencarian pada halaman directory dan aktual resultnya pun sama. Untuk test case 18 ini pass, dan test case 19 itu user melakukan riset pada employee name, ini juga pass. Test case 20 juga untuk riset pada job title, ini juga pass karena expected dan aktualnya sama, berhasil melakukan riset. Dan test case 21 user melakukan riset pada location, ini juga expected dan aktualnya sama, berhasil melakukan riset sehingga statusnya pass. Untuk test case 22 user melakukan search tanpa data. Untuk expected resultnya berhasil melakukan pencarian pada halaman directory dengan menampilkan all data, ini juga pass karena aktual resultnya sama. Dan untuk yang terakhir test case 23 user melihat salah satu data employee yang kita cari di sini. Saya coba dengan Peter McAnderson. Expected resultnya berhasil melakukan interaksi pada employee Peter McAnderson dan mendapatkan detail employee-nya. Aktual resultnya pun sama sehingga statusnya itu pass. Kita beralih kepada code yang sudah saya buat ya. Sebelah sini. Tes yang saya lakukan di sini dibuat dengan struktur Page Object Model atau biasa disingkat dengan POM. Struktur POM ini berfungsi untuk menjaga kode tetap rapi. Berikut ini ada beberapa struktur yang telah saya buat seperti fixture. Ini di sini itu berisikan tentang data-data uji. Contohnya untuk ini directory, ada nama, job title, dan location. Dan untuk forgot password datanya juga ada username yang valid dan username yang tidak terdaftar. Dan untuk login data di sini ada username dan juga password. Semua data yang saya buat ini akan saya tes nantinya. Kemudian untuk di bagian support, saya juga membuat satu folder, yaitu folder Page Object Model. Itu bertujuan untuk membuat kelasnya sendiri yang akan saya uji nantinya. Isinya itu metode-metode seperti ini. Sebentar. Ini beberapa metode yang saya buat. Metode-metode seperti ini yang nantinya akan berinteraksi saat pengujian yang akan kita tes nanti. Dan yang terakhir ada end-to-end-nya. Di end-to-end ini berisi file test case yang akan kita uji nanti, memanggil dari bagian Page Object Model. Saya juga mengimplementasikan beberapa intercept di bagian login page sini untuk memantau dan juga memverifikasi request respon API-nya berjalan dengan benar atau sesuai selama pengujian berlangsung. Mungkin kita langsung lanjut saja atau saya akan demonstrasikan yang telah saya buat ini. Sebelah sini kita akan run test case yang telah saya buat.
Oke, sudah selesai pengujiannya. Di sini seperti yang saya sudah sampaikan, saya membuat 23 test case. Semuanya sudah running, tetapi yang pass itu ada 21, sementara yang fail itu ada 2. Kita lihat mana saja yang fail. Seperti yang sudah kita sampaikan, saya menemukan bug di test case 7 itu di uppercase. Di masalah case sensitivity di bagian field username. Di sini kita melakukan admin tidak memakai uppercase di bagian huruf awalnya, dan passwordnya kita input yang benar, sehingga di sini temukan bug karena seharusnya tidak berhasil melakukan login, sementara di sini berhasil melakukan login ke halaman dashboard. Dan untuk bug yang kedua atau pengujian yang gagal itu ada di test case 13 di bagian fitur forgot password. Di sini juga kita temukan bug. Kita coba uji dengan username yang tidak terdaftar, namun actual resultnya itu kita berhasil melakukan reset password. Seharusnya tidak berhasil melakukan reset password, dan ini semua test case-nya 21 berhasil dan 2 gagal dari 23 test case. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kurangnya atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.